Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan masih di bab yang ke-16, yaitu tentang perintah untuk mengikuti atau menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa taqrir. Mengikuti semua aspek ya, yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Sekarang hadis yang ketiga ya. Taib qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sudah siap belum? Nah, telinganya sudah siap semuanya? Sudah fokus? Ya. Biar masuk langsung. Qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qil wa man yaba Rasulullah. Rasulullah ditanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat, tunduk patuh kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Wa man asani, sementara orang yang tidak taat kepadaku, maka dialah yang enggan tersebut, yaitu orang yang tidak akan masuk surga. Rawahu al-Bukhari. Baik. Hadis ini pendek, sering kita dengar ya, jadi tidak terlalu asing. Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Nah, ini bisyarah. Ini apa? Kabar gembira. Di dalam hadis ini ada bisyarah, ada nadharah, ada kabar gembira, ada kabar buruk. Dan kalau kita lihat metode di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah dalam menyampaikan pesan, itu sungguh luar biasa ya. Walaupun ada dua metode, yaitu memberi kabar gembira atau lebih kita sering disebut dengan at-targhib ya, dan at-tarhib. Ada targhib, ada apa? Tarhib. Targhib itu memberi kabar gembira dalam pesan. Kalau targhib apa? Nyingsienan. Walaupun ada dua metode, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, lebih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan metode targhib dalam menyampaikan pesan. Dan itulah yang dipakai oleh Rasulullah dan oleh kita semua umat muslim dalam berdakwah, dalam mendidik ya, harus menyampaikan kabar gembira kepada mad'u kita, kepada anak didik kita, kepada orang yang kita ajak, sebelum mengancam. Misalkan di dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai. Kemudian setelah itu walladzina kafaru
yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwalhum. Sementara orang-orang kafir mereka akan bersenang-senang. Allah mengungkap orang bersenang-senang di dunia, hidupnya hanya untuk makan saja, seperti hewan. Orang kafir itu hidup di dunianya hanya untuk apa? Dari pagi sampai tidur lagi yang mereka pikirkan makan gitu. Gak berpikir tentang keuntungan kehidupan akhirat. Maka Allah mengatakan di akhirnya apa? Tempat yang pantas bagi mereka adalah neraka. Nah, di dalam hadis ini dikatakan semua umatku. Yang dimaksud umatku di sini adalah umat dakwah. Kalau umat Rasulullah itu ada dua, ada umat dakwah. Umat dakwah itu adalah seluruh umat yang dakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik orang Yahudi, Nasrani, orang Arab, orang Ajam, yang penting orang yang terkena atau sampai kepadanya dakwah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, ya. La yasma'u bi ahadun, kata Rasulullah, ya. Tidaklah seorang pun yang mendengar, ya, dakwahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadhil ummah, dari umat ini. Maksudnya umat dakwah. Yahudiyun, baik dia Yahudi, Nasraniyun, baik dia orang Nasrani, thumma mat, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku dakwahkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walam yu'min, apa selanjutnya? Fannaru aula bihim, maka neraka lebih utama bagi mereka. Nah, itu adalah umat dakwah. Yang kedua adalah umat apa? Istijabah. Umat istijabah, umat ijabah, umat yang beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud di sini kullu ummati adalah umat dakwah. Siapapun yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Yang enggan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya, yang taat kepadaku merekalah yang akan masuk surga, dan orang yang asani, bermaksiat kepadaku, mereka yang akan masuk surga dan menyatakan enggan untuk masuk surga. Berarti ada dua perincian di sini. Kalau umatnya umat dakwah, yang tadi itu baik Nasrani, Yahudi, Ajam, orang Arab, non Arab yang belum beriman, berarti dikatakan masuk nerakanya kekal abadi di dalamnya dari awal sampai akhir. Sementara kalau umatnya umat ijabah yang telah beriman kepada Rasulullah, semisal kita insya Allah, kemudian kita bermaksiat, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik perintah ataupun larangan, ya, maka kita termasuk umat-umat yang masih beriman. Dan kalau bermaksiat, ya, dan kejelekan kita lebih berat daripada kebaikan kita, maka itu akan divonis masuk neraka awalan. Masuk neraka dulu, dicuci dulu seperti baju, ya baik, ya, dicuci, setelah dicuci kasih bersihkan dulu dalam api neraka, setelah bersih baru masuk surga. Bahkan mungkin ada yang diantara kita insya Allah yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah katakan, syafaati, ya, li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi orang-orang yang pelaku dosa besar dari umatku, ya. Maksudnya ini kabar gembira pada Rasulullah, pada kita yang berperilaku, yang melaksanakan dosa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspeknya. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semua kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, akidah, ibadah dan akhlak, sesuai visi misi pesantren Al-Ma'tub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.